Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumah, harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jika anak-anak keluar rumah harus selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya, supaya pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali lagi belajar di sekolah. Pada pagi hari ini masih tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 pembelajaran 2. Nah, coba anak-anak buka dulu buku siswanya. Halaman 52. Nah, di situ ada Dayu. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Dayu akan mengikuti lomba tari dalam memperingati HUT RI. Dayu akan menari tari tunggal yang bertema kepahlawanan. Apa sih yang dimaksud dengan tari tunggal? Tari tunggal itu adalah tari yang dibawakan oleh satu orang saja, baik itu pria maupun wanita ya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan tari tunggal. Jadi Dayu ini akan mengikuti tari tunggal. Nah, di sini ayo membaca ragam tarian di Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya, diantaranya adalah karya seni. Setiap daerah memiliki karya seni, tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Paragraf yang kedua, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Di mana tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Sedangkan tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerakan maupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Paragraf yang ketiga itu bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah tari karya seni, karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari, baik itu laki-laki sesama jenis maupun berlawanan jenis ya. Kemudian tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Nah, di bawahnya ini setelah anak-anak membaca teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas, selanjutnya diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi itu adalah setiap tulisan yang bersifat informatif yang penulisannya bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang atau informasi yang disampaikan, yaitu yang disebut dengan teks non-fiksi ya. Nah, di situ kalian suruh menuliskan gagasan utama setiap paragraf. Contohnya paragraf pertama, pengertian tari kreasi. Kemudian gagasan utama untuk paragraf kedua adalah jenis tari kreasi. Dan yang ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Ya, jadi itu adalah gagasan utama setiap paragraf. Nah, kemudian di sini jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal, di mana tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan itu adalah tari merak. Tari merak itu merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi.
Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh dari tari tunggal, yaitu tari merak ya. Masih ada lagi selain tari merak, ada juga tari pendet dari Bali. Nah, ini adalah tari pendet. Kemudian ada tari kandagan dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada lagi tari kelana topeng dari Yogyakarta dan ada tari remo dari Jawa Timur. Ya, di mana tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Ya, jadi kita harus melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya dan membedakan asal daerah setiap tarian, karena melestarikan daerah itu merupakan kewajiban seorang siswa atau warga negara ya. Nah, di sini ayo berdiskusi di sini. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Nah, di situ ada anak-anak dan remaja. Apa sih? Coba kalian buka lagi bukunya di sini. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Yang pertama di sini, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Yang pertama adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin. Sedangkan masa pubertas bagi anak laki-laki yaitu tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua untuk anak-anak yaitu suara belum membesar. Sedangkan masa pubertas yaitu suara sudah membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun pada anak-anak, sedangkan pada pubertas sudah tumbuh jakun. Kemudian yang keempat cirinya belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada waktu masa pubertas sudah tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Jadi itu adalah perbedaan antara ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada laki-laki. Kemudian yang kedua di sini, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, bagi anak perempuan, suara belum melengking. Sedangkan pada masa pubertas, suara sudah melengking. Yang ketiga yaitu payudara belum membesar, sedangkan pada masa pubertas payudara sudah mulai membesar. Kemudian yang keempat, panggul belum melebar, sedangkan pada masa pubertas panggul sudah mulai melebar. Nah, dari sini anak-anak sudah memahami perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, sekarang kalian coba dilihat dirimu sendiri berdasarkan ciri-ciri dari masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel tadi. Apakah anak-anak sudah memasuki masa pubertas atau masih dalam masa kanak-kanak? Ya, jadi itu adalah ciri-ciri dari masa kanak-kanak dan masa pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk buku siswa. Tugas anak-anak pada pagi hari ini yaitu buku Yudhistira halaman 40. Nah, di situ kalian suruh memperhatikan nama tari di bawah ini. Nah, kemudian di sini berilah warna merah pada gambar apel untuk tari tunggal. Berilah warna kuning pada gambar apel untuk tari berpasangan dan berilah warna hijau pada gambar apel untuk tari kelompok. Nah, anak-anak tinggal ngasih warna ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, tulislah asal daerah dari tari-tari berikut. Contohnya,
Tari Beksan Wireng itu berasal dari Surakarta. Kemudian yang kedua yaitu tari topeng berasal dari Cirebon. Ya, jadi itu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian yang B di sini tugasnya pasangkanlah antara nama tari dan gambar tari dengan memberikan tanda penghubung. Misalkan nomor 1 ini tari apa? Kalian cari di sampingnya. Ya, kemudian dikasih penghubung. Nah, untuk kegiatan 2 di sini muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, berilah tanda centang pada judul-judul bacaan di bawah ini yang termasuk cerita non-fiksi. Ya, jadi cerita non-fiksi tadi sudah ya, di mana cerita non-fiksi adalah cerita yang bersifat informatif yang penulisannya itu bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa. Contohnya, Kancil dan Buaya itu termasuk cerita fiksi. Jadi kalau kalian itu suruh berarti di sini adalah tanda silang, misalkan seperti itu. Ya, jadi di sini kalian centangnya itu adalah cerita non fiksi. Kemudian Timun Mas di sini disilang misalkan. Kemudian nomor 9 asal usul Danau Toba. Oh, ini adalah cerita fiksi misalkan seperti itu ya. Kasih centang yang cerita non fiksi. Kemudian yang B di sini tulislah informasi setiap bacaan berikut. Jadi anak-anak dibaca ini. Contohnya nomor 1. Setiap tari kecak adalah kesenian tradisional sejenis drama tari yang khas dari Bali, di mana tarian tersebut menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya cerita Ramayana yang dipertunjukkan dengan seni gerak dan tarian. Tari kecak ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal di Bali. Informasi yang didapat adalah tari kecak ini berasal dari Bali, misalkan seperti itu ya. Jadi anak-anak kerjakan kemudian informasi yang didapat setelah anak-anak membaca paragraf itu apa ya. Kemudian untuk kegiatan 3 di sini muatan IPA, anak-anak suruh menuliskan manusia itu memiliki 2 fase dalam perkembangannya, yaitu fase embrionik dan fase non-embrionik. Tulislah tahapan dari fase pasca embrionik pada kolom berikut. Ya, jadi itu fase embrionik dan pasca embrionik ya. Fase embrionik itu adalah fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Sedangkan fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari makhluk hidup dilahirkan ya atau menetas menuju kematangan individu hingga sempurna. Jadi apa saja di sini fasenya? Misalkan di sini adalah bayi, ya pokoknya baru lahir ya. Kemudian di sini anak-anak atau balita. Kemudian di sini adalah anak-anak. Jadi bayi ya, kemudian di sini anak-anak, kemudian remaja ya, kemudian dewasa dan lansia, yaitu adalah fase atau pasca embrionik ya. Kemudian yang kedua untuk muatan IPA, di sini anak-anak suruh berilah tanda centang pada jawaban yang benar tentang masa pubertas. Contohnya yang pertama, masa pubertas dimulai dari anak berusia 5 tahun hingga 15 tahun. Apakah betul 5 tahun? Nah, di situ kalau betul ditanda silang, ditanda centang ya. Kalau salah berarti silang ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, semangat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.